Baik, sebelumnya perkenalkan saya atas nama Idewa Isri Murdani dari kelas E dengan jurusan TMTI dengan nomor NIM 2010-1214. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan sintaks pada database. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai DDL atau Data Definition Language. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, kita akan membuat satu database dengan kita inputkan perintah yaitu create database. Nah, database yang nantinya akan kita buat akan kita beri nama yaitu peminjaman buku. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan blok dan kita akan jalankan. Nah, di sini sudah ada satu keterangan sukses yang artinya apa? Yang artinya perintah yang kita inputkan sudah berhasil untuk dieksekusi atau dijalankan. Nah, kemudian kita akan lanjut pada tahap berikutnya yaitu kita akan menggunakan database ini dengan kita inputkan perintah yaitu use peminjaman buku. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok dan kita jalankan. Nah, di sini sudah ada satu keterangan sukses yang artinya perintah yang kita inputkan sudah berhasil untuk dijalankan. Kemudian kita akan lanjut pada step berikutnya yaitu pembuatan tabel. Nah, pada tahap ini kita akan membuat dua tabel yaitu tabel mengenai anggota dan juga tabel pinjaman buku. Nah, pertama kita akan membuat tabel anggota yang mana terdiri atas beberapa file. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya. Kita akan menginputkan atau memasukkan perintah yaitu create tabel. Nah, tabel ini kita akan beri nama anggota. Seperti ini. Kemudian kita akan isi file-nya. Yang pertama yaitu ada ID anggota. Nah, ID anggota saya akan berikan tipe data varchar dengan nilai 15. Dan dalam keterangannya tidak boleh kosong atau not null. Nah, kenapa not null? Karena nantinya saya akan jadikan ID anggota ini sebagai primary key-nya, jadi tidak boleh kosong. Nah, kemudian selanjutnya atau file selanjutnya yaitu ada nama anggota. Nah, saya akan berikan tipe data varchar dengan nilai 50. Dan dalam keterangannya boleh kosong atau null. Nah, kemudian file selanjutnya yaitu ada alamat. Saya akan berikan tipe data varchar dengan nilai 50 dan dalam keterangannya boleh kosong atau null. Nah, selanjutnya file selanjutnya yaitu ada nomor telepon. Nah, saya akan berikan tipe data integer dan dalam keterangannya boleh kosong atau null. Nah, file yang terakhir yaitu ada tanggal lahir. Saya akan berikan tipe data date dan dalam keterangannya boleh kosong atau null. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan memilih primary key-nya, yang mana primary key yang saya pilih yaitu ID anggota. Kenapa? Karena ID anggota bersifat unik dan tidak mungkin semua anggota memiliki ID anggota yang sama. Maka dari itu saya akan pilih ID anggota sebagai primary key-nya. Kemudian kita akan inputkan perintah atau masukkan perintah yaitu constraint PK anggota primary key yaitu ID anggota. Nah, kemudian kita akhiri dengan tanda tutup kurung. Nah, kemudian kita akan blok dan kita akan jalankan. Nah, di sini sudah ada satu keterangan sukses yang artinya apa? Yang artinya perintah yang kita inputkan atau yang kita masukkan sudah berhasil untuk dieksekusi atau dijalankan. Nah, untuk melihat hasilnya atau output dari tabel yang dihasilkan, kita lihat. Nah, kita akan klik pada daerah ini, klik kanan, dan kita akan klik refresh object browser, dan akan tampil database yang tadi kita buat yaitu peminjaman buku. Kemudian kita akan klik, dan kita klik tables, dan kita klik anggota. Nah, kita klik tabel data. Nah, ini merupakan output atau hasil dari perintah yang tadi kita inputkan, yang mana terdiri atas beberapa file, yaitu ada ID anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon, dan juga tanggal lahir.
Kemudian kita akan lanjut yaitu membuat tabel pinjaman buku. Nah, kita akan inputkan perintah yaitu create tabel pinjaman buku. Nah, seperti ini. Di mana tabel pinjaman buku terdiri atas beberapa file, yaitu yang pertama ada ID buku. Nah, ID buku saya berikan tipe data varchar dengan nilai 15 dan dalam keterangannya tidak boleh kosong atau not null. Nah, file selanjutnya yaitu ada ID anggota. Saya berikan tipe data varchar dan saya berikan nilai 15 dan dalam keterangannya tidak boleh kosong atau not null. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada judul buku. Saya berikan tipe data varchar dengan nilai 50 dan dalam keterangannya boleh kosong atau null. Nah, selanjutnya yaitu ada penulis buku. Saya berikan tipe data varchar dengan nilai 50 dan keterangannya boleh kosong atau null. Nah, seperti ini. Nah, kemudian file selanjutnya yaitu ada tahun terbit. Saya berikan tipe data year dan dalam keterangannya boleh kosong atau null. Nah, selanjutnya yaitu ada file penerbit. Saya berikan tipe data varchar dengan nilai 50 dan dalam keterangannya boleh kosong atau null. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada genre. Saya akan berikan tipe data varchar dengan nilai 50 dan dalam keterangannya boleh kosong atau null. Kemudian selanjutnya kita akan memilih primary key-nya. Di sini saya memilih ID buku sebagai primary key-nya. Kenapa? Karena ID buku bersifat unik dan tidak mungkin beberapa buku memiliki ID buku yang sama. Jadi saya memilih ID buku sebagai primary key-nya. Nah, kemudian kita inputkan perintah yaitu constraint PK pinjaman buku primary key yaitu ID buku. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan blok dan kita akan jalankan. Nah, di sini sudah ada satu keterangan sukses yang artinya apa? Yang artinya perintah yang tadi kita inputkan sudah berhasil untuk dieksekusi atau dijalankan. Kemudian kita akan melihat output atau hasilnya. Kita akan klik kanan pada daerah ini. Kemudian kita klik refresh object browser. Kemudian kita klik peminjaman buku, database peminjaman buku. Kemudian kita klik tables dan kita klik pinjaman buku. Nah, kemudian kita klik tabel data. Nah, ini merupakan output atau hasil dari perintah yang tadi kita inputkan, yang mana terdiri atas beberapa file, yaitu ada ID buku, ID anggota, judul buku, penulis buku, tahun terbit, penerbit, dan juga genre. Nah, di sini untuk menghubungkan antara tabel anggota dan juga tabel pinjaman buku, maka harus ada kunci tamunya atau foreign key. Foreign key terletak pada entitas yang lemah. Di sini, entitas lemah terletak pada tabel pinjaman buku. Kenapa? Karena dalam tabel pinjaman buku terdapat ID anggota, yang mana ID anggota merupakan suatu primary key pada tabel anggota. Maka dari itu, pinjaman buku atau tabel pinjaman buku merupakan suatu entitas yang lemah. Maka kita akan membuat foreign key-nya pada tabel pinjaman buku. Nah, kita akan inputkan atau kita akan masukkan perintah yaitu alter tabel pinjaman buku. Nah, di sini kenapa kita memakai alter? Karena kita akan merubah tabel pinjaman buku dan kita akan sisipkan. Kita akan sisipkan foreign key pada tabel pinjaman buku.
Selanjutnya kita inputkan atau masukkan perintah add constraint FK pinjaman buku relation anggota foreign key yaitu ID anggota. Nah, seperti ini. References anggota yaitu ID anggota. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan blok dan kita akan jalankan. Nah, di sini sudah ada satu keterangan sukses yang artinya apa? Yang artinya perintah yang tadi kita inputkan atau yang kita masukkan sudah berhasil untuk dijalankan. Kemudian kita akan lihat outputnya atau hasilnya. Kita klikkan pada daerah ini yaitu klik kanan, refresh object browser, kemudian kita klik database peminjaman buku. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik tables dan kita klik pinjaman buku. Kemudian kita klik index. Nah, ini merupakan suatu foreign key-nya yang mana digunakan untuk menghubungkan antara tabel anggota dan juga tabel pinjaman buku. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjutkan yaitu mengenai penghapusan atau drop. Nah, di sini kita akan, misalnya kita akan menghapus tabel pinjaman buku. Kita akan masukkan atau kita akan inputkan perintah yaitu drop tabel pinjaman buku. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok dan kita akan jalankan. Nah, di sini sudah ada satu keterangan sukses yang artinya apa? Yang artinya perintah yang kita inputkan atau yang kita masukkan sudah berhasil untuk dieksekusi atau dijalankan. Kemudian kita akan melihat hasilnya atau outputnya. Kita klikkan pada daerah ini yaitu klik kanan, refresh object browser, kemudian kita klik database peminjaman buku, kita klik tables. Nah, di sini sudah tidak ada lagi tabel pinjaman buku karena tadi kita sudah drop atau kita sudah hapus. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, nanti kita akan lanjut pada DML atau Data Manipulation Language. Kemudian kita akan lanjutkan yaitu mengenai DML atau Data Manipulation Language. Nah, pada DML atau Data Manipulation Language ini saya gunakan sintaks yang pertama yaitu insert into. Yang mana sintaks ini digunakan untuk menyisipkan atau menambahkan data pada suatu tabel. Berikut adalah langkah-langkahnya. Nah, sebelum kita menggunakan sintaks insert into, kita akan menginputkan atau memasukkan perintah yaitu use. Karena di sini kita akan menggunakan database peminjaman buku, maka kita ketikkan use peminjaman buku. Ya, seperti ini. Kemudian kita blok dan akan kita jalankan. Nah, di sini sudah ada satu keterangan sukses yang artinya bahwa perintah yang tadi kita inputkan sudah berhasil untuk dijalankan. Kemudian kita akan lanjut pada tahapan berikutnya atau step berikutnya. Nah, di sini kita akan menyisipkan data pada suatu tabel, yang mana kita harus tahu tabel apa saja yang terdapat pada database peminjaman buku dan file apa saja yang terdapat pada tabel tersebut. Nah, untuk mengecek hal itu, kita akan klikkan yaitu database peminjaman buku. Kita klik dan kita klik tables. Nah, di sini sudah ada dua tabel, yaitu ada tabel anggota dan tabel pinjaman buku. Nah, di sini saya akan menyisipkan atau menambahkan data terlebih dahulu pada tabel anggota. Kita klik anggota, kemudian kita klik tabel data. Nah, dalam tabel anggota terdapat beberapa file, yaitu ada ID anggota, nama anggota, alamat, nomor telepon, dan juga tanggal lahir. Nah, kemudian kita isi file tersebut dengan cara kita inputkan perintah, yaitu insert into. Anggota. Yang mana file yang saya isi adalah ID anggota,
nama anggota, alamat, nomor telepon, tanggal lahir. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan isi nilainya, yaitu value. Nah, seperti ini. Data yang pertama, yaitu akan saya inputkan atau masukkan ID anggotanya, yaitu A01, dengan nama anggota, yaitu Mawar Angela, dengan alamat, yaitu Karangasem, dengan nomor telepon, yaitu 085 666 543 132. Nah, seperti ini. Dengan tanggal lahir, yaitu tahun lahirnya yaitu 1999, dengan bulan lahirnya yaitu 01 atau Januari, dengan tanggalnya yaitu 12. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita akan duplikat. Nah, dengan cara kita akan blok. Kemudian pada keyboard kita akan klikkan CTRL plus C. Kemudian kita klik CTRL plus F. Nah, di sini ID anggota kita akan ubah menjadi A02 atas nama Christina Agustin. Dengan alamat yaitu Buleleng. Dengan nomor telepon yaitu 089 222 345 689. Nah, seperti ini. Kemudian tanggal lahirnya. Tahun lahirnya yaitu 1998 dengan bulan 02 atau Februari dengan tanggal 26. Nah, seperti ini. Kemudian kita duplikat kembali. ID anggotanya kita ubah menjadi A03 atas nama Adelia. Dengan alamat yaitu Klungkung. Nah, seperti ini. Kemudian nomor teleponnya yaitu 089 111 432 588. Dengan tahun lahirnya yaitu 2005. Dengan bulannya yaitu 05 dan tanggalnya yaitu 20. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan duplikat kembali. Nah, kita akan ubah ID anggotanya menjadi A04 atas nama Dede Maulana. Alamatnya yaitu Jembrana. Nah, seperti ini dengan nomor telepon yaitu 085 222 345 689. Nah, tahun lahirnya yaitu 2002 bulan 1 tanggal 15. Nah, seperti ini. Kemudian kita duplikat kembali. Kita ubah ID anggotanya menjadi A05 atas nama Novita dengan alamat yaitu Badung. Nah, dengan nomor telepon yaitu 085 666 754 231. Dengan tahun lahirnya yaitu 2001. Dengan bulannya yaitu 06 dan tanggalnya yaitu tanggal 10. Nah, seperti ini. Kemudian kita akhiri dengan tanda titik koma, kemudian kita blok dan kita akan jalankan.
Nah, di sini sudah ada satu keterangan sukses yang artinya apa? Yang artinya bahwa perintah yang tadi kita inputkan sudah berhasil untuk dijalankan. Nah, sekarang kita tinggal atau akan melihat output atau hasil dari perintah yang tadi kita inputkan. Nah, kita tinggal klik kanan pada daerah ini, kemudian kita klik refresh object browser, kemudian kita klik database peminjaman buku, kita klik tables, kemudian kita klik anggota, kemudian kita klik tabel data. Nah, kemudian kita refresh. Nah, ini merupakan output atau hasil dari perintah yang tadi kita inputkan. Nah, kemudian kita akan lanjut, yaitu tabel kedua mengenai pinjaman buku. Nah, sebelum itu kita harus tahu file-file apa saja yang terdapat pada tabel pinjaman buku. Kemudian kita akan klikkan yaitu pada tabel pinjaman buku. Nah, di sini akan terlihat file-file apa saja yang terdapat pada tabel pinjaman buku, yang mana terdiri atas. Yang pertama ada ID buku, ada ID anggota, judul buku, penulis buku, tahun terbit, penerbit, serta genre. Nah, kemudian kita akan isikan atau kita akan sisipkan data. Nah, kita inputkan perintah yaitu insert into pinjaman buku. Nah, seperti ini. Kemudian file yang akan kita isi yaitu ID buku, ID anggota, judul buku, penulis buku, tahun terbit, penerbit, serta genre. Kemudian kita akan berikan nilainya atau value. Data pertama akan kita inputkan ID buku yaitu B01 dengan ID anggota yaitu A05 dengan judul buku Hafalan Salat Dalisa. Dengan penulis buku yaitu Terelie. Nah, dengan tahun terbitnya yaitu 2005. Dengan penerbitnya yaitu Republika. Nah, dengan genre yaitu keluarga. Nah, seperti ini. Kemudian kita duplikat untuk mempersingkat waktu. Kita ubah ID bukunya menjadi B02. Dengan ID anggota yaitu A03. Dengan judul buku yaitu Bidadari-Bidadari Surga. Dengan penulisnya yaitu Terelie, dengan tahun terbitnya yaitu 2008, dan penerbitnya yaitu Republika, dengan genre yaitu keluarga. Nah, kemudian kita duplikat kembali. ID buku kita ubah menjadi B03, dengan ID anggota yaitu A02. Dengan judul buku yaitu Sunset and Rosie.
dengan penulis Terelie, dengan tahun terbit yaitu 2011, dengan penerbitnya yaitu Mahaka Publishing. Dengan genre yaitu cinta. Nah, seperti ini. Kemudian kita duplikat kembali dan kita akan berikan atau ubah ID bukunya menjadi B04 dengan ID anggota yaitu A01. Nah, seperti ini. Judul bukunya itu adalah Aku dan Sepucuk Angpau Merah. Aku dan Sepucuk Angpau Merah. Nah, seperti ini. Penulisnya sama yaitu Terelie dengan tahun terbitnya yaitu 2012 dengan penerbitnya yaitu PT Gramedia Pustaka Utama PT Gramedia Pustaka Utama, yang mana genrenya itu adalah tentang cinta. Kemudian kita akan duplikat kembali dengan ID buku yaitu B05 dengan ID anggota yaitu A04 dan judul bukunya yaitu Negeri Para Bedebah. Para Bedebah. Dengan penulis yang sama yaitu Terelie, dengan tahun terbitnya yaitu 2012. Dengan penerbitnya yaitu Gramedia Pustaka Utama. Dengan genre yaitu fiksi realisme. Nah, seperti ini. Kemudian kita akhiri dengan tanda titik koma. Kemudian kita blok. Dan kita akan jalankan. Seperti ini. Kemudian kita akan jalankan. Nah, di sini sudah ada satu keterangan sukses. Yang artinya apa? Yang artinya bahwa perintah yang kita inputkan sudah berhasil untuk dijalankan. Kemudian kita akan melihat output atau hasilnya. Yaitu kita klikkan di sini, yaitu pinjaman buku. Kemudian kita klik table data, kemudian kita klik refresh. Nah, seperti ini. Ini merupakan hasilnya atau outputnya adalah seperti ini dari perintah yang tadi kita inputkan. Kemudian kita akan lanjut pada sintaks yang kedua yaitu update. Sintaks update digunakan untuk memperbaharui data. Berikut adalah contohnya. Nah, misalnya saya ingin memperbaharui data. Saya ingin merubah PT Gramedia Pustaka Utama menjadi Gramedia Pustaka Utama. Nah, kemudian kita akan inputkan perintah yaitu update pinjaman buku set penerbit yaitu Gramedia Pustaka Utama. Nah, seperti ini. Where ID bukunya yaitu
di bukunya yaitu B04. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan blok dan kita akan jalankan. Nah, di sini sudah ada satu keterangan sukses yang artinya apa? Yang artinya bahwa perintah yang kita inputkan sudah berhasil untuk dijalankan. Kemudian kita akan melihat outputnya atau hasilnya. Nah, kita klikkan pinjaman buku. Kemudian kita klik tabel data. Kemudian kita klik refresh. Nah, di sini yang mulanya PT Gramedia Pustaka Utama menjadi Gramedia Pustaka Utama. Kemudian sintaks yang ketiga yaitu select. Misalnya saya ingin menampilkan tabel yang berisikan data yaitu penerbit Republika. Maka perintah yang kita inputkan adalah select all from pinjaman buku where penerbit Republika. Nah, kemudian kita akan blok dan kita akan jalankan. Nah, di sini akan tampil tabel yang berisikan data penerbit yaitu Republika. Nah, kemudian kita akan lanjut pada sintaks yang keempat yaitu delete. Misalnya kita ingin mendelete tabel yang berisi data penerbit yaitu Gramedia Pustaka Utama. Maka perintah yang kita inputkan atau masukkan yaitu delete from pinjaman buku where penerbit yaitu Gramedia Pustaka Utama. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok dan kita akan jalankan. Nah, di sini sudah ada satu keterangan sukses yang artinya perintah yang tadi kita inputkan atau masukkan sudah berhasil untuk dijalankan. Kemudian kita akan melihat output atau hasilnya. Kita klikkan pinjaman buku, kemudian kita klik tabel data. Nah, kita klik refresh, maka tabel yang memiliki data penerbit Gramedia Pustaka Utama akan terhapus. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai DML. Kita akan lanjut pada join. Kemudian kita akan lanjut membahas yaitu join. Nah, pertama kita akan inputkan atau masukkan perintah yaitu use. Karena di sini kita menggunakan database peminjaman buku, maka kita ketikkan use peminjaman buku. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok dan kita jalankan. Nah, di sini sudah ada satu keterangan sukses. Yang artinya apa? Yang artinya bahwa perintah yang kita inputkan atau yang kita masukkan sudah berhasil untuk dijalankan. Kemudian kita akan lanjut pada step atau tahap berikutnya. Nah, di sini kita akan menggunakan dua sintaks, yaitu saya pertama akan menggunakan Cartesian product. Berikut adalah langkah-langkahnya. Kita inputkan atau masukkan perintah yaitu select. Select anggota, titik ID anggota, koma, pinjaman buku, titik ID buku. Kemudian pinjaman buku, titik judul buku, koma, anggota, titik nama anggota. Nah, seperti ini. Kemudian from anggota, cross join, yaitu pinjaman buku.
Nah, seperti ini. Kemudian kita akan blok dan kita akan jalankan. Nah, ini merupakan hasil atau output dari perintah yang tadi kita inputkan. Baik, kita akan lanjutkan yaitu menggunakan left join. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, kita akan inputkan perintah yaitu select anggota titik ID anggota, koma, pinjaman buku, titik ID buku, koma, pinjaman buku, titik judul buku, koma, anggota, titik nama anggota. Nah, kemudian kita inputkan perintah yaitu from anggota, left join, pinjaman buku. Ini. Kemudian on anggota titik ID anggota sama dengan pinjaman buku titik ID buku. Nah, kemudian kita akan blok dan kita akan jalankan. Nah, ini merupakan hasil atau output yang dihasilkan dari perintah yang tadi kita inputkan. Nah, sekian mungkin pembahasan join. Nanti kita akan lanjut yaitu menuju ke fungsi. Kemudian kita akan membahas mengenai fungsi, yang mana pada fungsi saya akan menggunakan 3 sintaks yaitu upper, lower, dan juga substring. Nah, di sini yang terlebih dahulu kita lakukan yaitu kita masukkan atau inputkan perintah yaitu use. Karena di sini kita akan menggunakan database peminjaman buku, maka kita akan ketikkan use peminjaman buku. Kemudian kita akan blok dan kita akan jalankan. Nah, di sini sudah ada satu keterangan sukses yang artinya bahwa perintah yang tadi kita inputkan atau masukkan sudah berhasil untuk dieksekusi atau dijalankan. Nah, kemudian kita akan lanjut pada tahap atau step berikutnya. Nah, pertama saya akan menggunakan sintaks upper yang mana digunakan untuk merubah huruf menjadi huruf besar atau kapital. Berikut adalah langkah-langkahnya. Kita akan masukkan atau inputkan perintah yaitu select upper. Nah, di sini saya akan menggunakan felt nama anggota pada tabel anggota. Seperti ini. Huruf besar. From anggota. Nah, kemudian kita akan blok dan kita akan jalankan. Nah, ini merupakan hasil atau output dari perintah yang tadi kita inputkan. Nah, kemudian kita akan lanjut, yaitu mengenai lower, sintaks lower yang mana digunakan untuk merubah huruf menjadi huruf kecil. Berikut adalah langkah-langkahnya. Kita akan inputkan atau masukkan perintah yaitu select lower. Nah, kita juga akan menggunakan felt nama anggota. Huruf kecil. From anggota. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan blok dan kita akan jalankan. Nah, ini merupakan hasil atau output dari perintah yang tadi kita inputkan. Nah, kemudian kita akan lanjut yaitu mengenai substring. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya. Kita akan inputkan perintah yaitu select substring. Nama anggota. Kita
Kita akan mulai dari huruf yang pertama, yang mana kita ambil sebanyak 5. From anggota. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan blok dan kita akan jalankan. Nah, ini merupakan output atau hasil dari perintah yang tadi kita inputkan. Nah, barangkali sekian yang dapat saya sampaikan mengenai DDL, DML, join, dan fungsi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.